akan kembali membagikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya akan bagikan pada saat ini berjudul Sabda Allah yang kekal, ataupun firman Allah yang kekal. Sebagai orang-orang yang memiliki keyakinan, tentu saja kita akan menjalani apa yang kita yakini ini dengan sungguh-sungguh. Tetapi bisa saja sebelum saudara memilih keyakinan saudara untuk mempertahankannya di dalam kehidupan saudara, saudara mengalami kebingungan. Hal ini pernah saya alami ketika saya terus berpikir. Saya coba melihat di dunia ini begitu banyak agama, begitu banyak keyakinan, dan semuanya mengatakan bahwa agama mereka benar, bahwa apa yang mereka yakini benar. Sehingga ini memunculkan kebingungan di benak saya. Oleh karena kebingungan ini, saya merasa yang penting saya melakukan segala sesuatunya baik menurut saya. Agama saya sebagai Kristen pada saat itu. Tetapi ini hanyalah agama KTP. Inilah yang saya istilahkan. Karena pada saat itu saya memang adalah orang Kristen. Tetapi ketika rutin beribadah setiap minggu, sekali dalam seminggu, saya malas untuk pergi ke gereja. Saya malas untuk beribadah. Bahkan mempelajari firman Tuhan secara pribadi. Karena saya berpikir banyak kitab suci yang ada di dunia ini. Agama ini mengatakan bahwa kitabnya benar. Agama ini mengatakan bahwa Alkitab benar sebagai orang Kristen. Begitu juga dengan agama-agama yang lainnya. Sehingga banyak orang di dunia ini berpikir semua agama itu baik. Benar, saudara-saudaraku. Semua agama itu baik. Tetapi kita memilih suatu keyakinan untuk menjadi pegangan kita, seharusnya ini oleh karena pilihan kita sendiri. Bukan hanya karena orang tua saya Kristen, kakek, nenek saya Kristen. Itulah sebabnya saya juga beragama Kristen. Hal ini bisa saja menjadi alasan bagi saya dan saudara sebagai umat yang beragama. Tetapi seharusnya bukan ini alasan yang tepat. Di mana saudara seharusnya mengatakan, saya sebagai orang Kristen karena saya yakin dengan segala yang diajarkannya berdasarkan firman Tuhan. Tertulis di dalam Yesaya 40 ayat 8, Yesaya 40 ayat 8, dikatakan,
rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah tetap untuk selama-lamanya. Inilah yang dinyatakan oleh hamba Tuhan Nabi Yesaya. Ia menegaskan bunga bisa layu, rumput bisa menjadi kering, tetapi firman Allah akan tetap selama-lamanya. Meskipun kita dapat lihat banyak yang berargumen bahwa Alkitab ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bahwa firman Tuhan ini tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Bahkan pada abad ke-19, beberapa sejarawan menyatakan bahwa kota kuno Babel dibangun oleh Ratu Semiramis, ya. Ratu Semiramis. Dan nama ini tidak pernah tercantum di dalam Alkitab, menyatakan bahwa kerajaan Babel itu dibangun oleh Ratu Semiramis. Tetapi berdasarkan Alkitab, kerajaan Babel itu dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Artinya, ini berbeda dari pandangan banyak orang pada abad ke-19. Di mana banyak orang mengetahui bahwa kerajaan kuno Babel itu dibangun oleh Ratu Semiramis. Sementara Alkitab mengatakan bahwa kerajaan Babel ini dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Seperti yang dikatakan di dalam Daniel pasal 4 ayat 30. Bukankah Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Inilah yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar, bukan Ratu Semiramis. Pada saat itu muncul kebingungan, bagaimana mungkin saya bisa mempercayai Alkitab yang bertentangan dengan kebanyakan pandangan masyarakat pada saat itu. Tetapi penemuan arkeolog membuktikan ketika dimulai penggalian yang dilakukan terhadap reruntuhan kota Babel yang lama itu, ditemukan puluhan ribu batu bata yang menunjukkan bahwa semuanya itu dibangun oleh Raja Nebukadnezar. Lebih tepatnya dibangun ketika masa kepemimpinan Raja Nebukadnezar. Bahkan di antara semua batu itu berisi tulisan-tulisan kuno yang menceritakan keberhasilan Raja Nebukadnezar. Lihat saudara, penemuan arkeolog ini tidak bisa disangkal kebenarannya. Bahkan ini sudah dimasukkan dalam museum yang ada di London. Lalu sangkalan atau penyanggahan yang lainnya mengatakan bahwa tidak pernah ada sejarah yang mengatakan bahwa kerajaan Babel dilanjutkan oleh Raja Belsasar. Tetapi kembali, Tuhan menuntun para arkeologi
yang mencari benda-benda purbakala. Mereka melakukan penggalian ataupun penelitian yang mendalam terhadap benda-benda purba. Dan dengan jelas mereka menemukan di dalam lempengan yang menyebutkan nama Belsasar. Inilah bukti-bukti penemuan yang seharusnya menguatkan iman kita bahwa Alkitab ini dapat dibuktikan secara ilmiah. Dapat dibuktikan bahwa sejarah-sejarah yang dituliskan di dalam Alkitab ini bukan hanya dongeng, tetapi kisah yang benar-benar pernah terjadi. Bahkan dulu orang banyak menyangka bahwa bumi ini tidak berbentuk bulatan. Ada yang mengatakan bumi ini berbentuk lempengan seperti piring. Bahkan ada yang mengatakan berbentuk lonjong dan lain sebagainya. Tetapi dengan seiringnya kemajuan ilmu pengetahuan, banyak para filsuf yang melakukan penelitian. Salah satunya adalah Columbus. Bahkan dengan kemajuan teknologi yang canggih pada saat ini, ditemukan dengan jelas bahwa bumi kita ini berbentuk bulatan. Inilah kenyataan kebenaran yang bisa diterima oleh banyak orang karena kebenarannya terbukti. Tetapi bagi kita yang sudah memegang teguh kepercayaan kita terhadap segala sesuatu yang tertulis di dalam Alkitab, maka seharusnya tanpa menunggu hasil dari para filsuf, para ilmuwan untuk membuktikan bumi ini bentuknya seperti apa. Tanpa menemu hasilnya bahwa bumi ini berbentuk bulatan. Hamba Tuhan Nabi Yesaya sudah mengatakan sebelum Masehi, di zaman yang jauh dibanding zaman kita pada saat ini. Hamba Tuhan ini sudah mengatakan bahwa bumi berbentuk bulatan. Kebenaran ini bisa kita lihat di dalam Yesaya pasal 40 ayat 16. Bagi saudara yang memegang Alkitab pada saat ini, kita bisa perhatikan apa yang tertulis di dalam Yesaya pasal 40 ayat 22. Dia yang bertata di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain. Lihat saudara-saudaraku, di sini dengan jelas mengatakan bahwa bumi kita ini berbentuk bulatan. Hasil gambar yang diambil dari satelit jelas menegaskan bahwa bumi kita berbentuk bulatan. Inilah yang seharusnya menggugah hati kita untuk semakin teguh terhadap kebenaran firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Dan yang lebih menakjubkan lagi adalah nubuatan yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Daniel pasal 12 ayat 4.
Kita bisa perhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Daniel pasal 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Di sini ditegaskan bahwa Tuhan memberikan ilham kepada Daniel. Menjelang akhir zaman, pengetahuan manusia semakin bertambah-tambah. Dan kenyataan ini tidak bisa kita sangkal. Di mana kita bisa saksikan dulu orang transportasi andalannya hanya menggunakan kuda. Dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, maka ada motor, mobil, bahkan pesawat, bahkan banyak lagi transportasi super cepat. Inilah bukti bahwa dengan seiringnya pergantian zaman, bertambahnya umur bumi ini, pengetahuan manusia semakin bertambah-tambah. Dulu apabila kita melihat catatan sejarah, orang-orang hanya berperang, merebut kekuasaan, hanya dengan menggunakan pedang, tameng, dan lain-lainnya. Tetapi dengan bertambahnya ilmu pengetahuan zaman, banyak senjata api yang begitu canggih, bom, bahkan nuklir, yang bisa membinasakan ribuan orang, banyak orang, oleh karena pengetahuan yang semakin bertambah-tambah. Dulu orang, kalau kita saksikan, apalagi saya yang lahir di kampung, di Pulau Kalimantan. Orang-orang dulu menebang pohon hanya menggunakan kapak, berlahan-lahan, tapi pasti. Sekarang dengan bertambahnya ilmu pengetahuan, banyak alat yang bisa menebang pohon dengan begitu cepat. Bahkan banyak alat-alat berat yang bisa digunakan untuk membuat hutan menjadi tanah tandus sekian hektar. Ini oleh karena pengetahuan manusia semakin bertambah-tambah. Nubuatan firman Tuhan mengatakan ini adalah bukti bahwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, pengetahuan manusia semakin bertambah-tambah. Inilah kebenaran firman Tuhan yang bisa kita temukan di dalam Alkitab. Dan ini erat hubungannya dengan khotbah yang pernah Yesus sampaikan. Kita bisa perhatikan di dalam Matius pasal yang ke-24. Apabila kita lihat judul perikop dari Matius pasal 24 ini adalah khotbah tentang akhir zaman. Di mana alam akan semakin rusak, moral manusia semakin rusak, bahkan peperangan terjadi di mana-mana, bencana kelaparan terjadi di berbagai negara. Apakah semua ini hanya omong kosong? Tidak, saudara-saudaraku. Kita dapat melihat bahwa kenyataan ini benar-benar terjadi. Bencana alam terjadi dengan begitu hebatnya. Oleh karena apa, saudara-saudaraku? Tuhan sudah membuatkan
ilmu pengetahuan manusia semakin bertambah-tambah, tetapi ilmu pengetahuan ini bukannya digunakan untuk menjaga dunia ini, tetapi justru membuatnya semakin rusak. Ya. Dengan bertambahnya pengetahuan manusia, menemukan berbagai macam senjata, perperangan terjadi di mana-mana. Dengan alat-alat penebang pohon yang sudah semakin canggih, hutan menjadi tandus sekian hektar. Bahkan pembangunan-pembangunan semakin bertambah. Dan pada kenyataannya kita bisa lihat keadaan dunia ini tidak semakin membaik. Kebenaran firman Tuhan inilah yang seharusnya menggugah kita untuk lebih rajin lagi mempelajari firman Tuhan. Sehingga kita bisa terus dikuatkan untuk hidup di dalam kebenaran. Sehingga kita terus dikuatkan untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Karena jelas firman Tuhan mengatakan rumput akan kering, bunga-bunga akan layu, tetapi firman Tuhan akan ada untuk selama-lamanya. Dengan demikian, maka kita tidak akan menganggap bahwa segala sesuatu yang tertulis di dalam firman Tuhan ini bukanlah hal yang penting untuk kita ketahui. Justru dengan segala pekerjaan yang sudah Tuhan lakukan untuk membuktikan bahwa keabsahan Alkitab, keabsahan firman Tuhan ini dapat dipercaya, maka pekerjaan Tuhan ini seharusnya kita hargai untuk lebih rajin lagi menyelidiki akan kebenaran firman Tuhan. Dan banyak janji, banyak pengetahuan yang akan kita temukan di dalam firman Tuhan ini, yang akan merubah kehidupan kita untuk memiliki perilaku yang benar. Bahkan banyak pengetahuan yang ada di dalam firman Tuhan ini akan membuat kita tidak khawatir untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Kita tidak perlu bingung mengapa keributan di berbagai negara terjadi. Kita tidak perlu bingung mengapa bencana alam terjadi di mana-mana begitu hebatnya. Karena kita sudah tahu bahwa semua ini sudah tersirat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ini terjadi menimpa dunia ini. Inilah yang seharusnya akan terus menguatkan kita untuk tetap bersandar pada firman Tuhan. Firman Tuhan yang kekal, yang akan menuntun kita memperoleh kehidupan yang kekal. Untuk menutup pekabaran firman Tuhan pada saat ini, saya mengajak kita untuk membuka Yohanes pasal 17. Yohanes pasal 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu, yang adalah kebenaran. Biarlah firman Tuhan ini akan selalu kita ingat untuk lebih giat lagi mempelajari firman Tuhan, sehingga kita akan terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Pada saat ini saudara-saudariku yang kekasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih akan waktu yang kami miliki pada saat ini, di mana kami bisa bersama-sama mempelajari firman Tuhan.